Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Ibu diberi amanah untuk mengajar di ruangan ini. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Nah, jadi dari itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu sebelum memasuki semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Sintiani, NIM 18541036 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Itulah perkenalan dari Ibu tadi. Jika ada yang ingin menanyakan sesuatu, boleh ditanyakan. Oke, jika tidak cukup, Ibu rasa cukup. Tapi sebelumnya, untuk kita memulai materi, Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, tapi materinya itu teks berita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajarannya berlancar dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian resapi. Baiklah, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Oke, baiklah, jika sudah masuk semua, berarti kita hari ini nihil ya. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi yang berkaitan dengan teks berita. Seperti yang sudah Ibu katakan dari awal tadi, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks berita. Tapi sebelum Ibu memasuki materinya, apakah anak-anak di sini sudah ada yang tahu atau sudah tidak asing lagi, sudah pernah mendengar kata berita? Oke, tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena mungkin ada yang menonton televisi dan baca koran dan bisa mendapatkan informasi berita. Tapi pada hakikatnya berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Di sini teks berita ini bisa disampaikan dengan melalui dua cara, yaitu dengan cara lisan ataupun tulisan. Cara lisan di sini adalah dengan kita menyampaikan melalui media massa seperti televisi ataupun bisa kita temui berita di YouTube atau internet. Yang selanjutnya itu melalui lisan. Lisan ini bisa kita temukan di media cetak. Misalnya itu ada di koran atau kita membaca artikel. Itu kita sudah bisa mendapatkan informasi atau berita yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang terjadi. Baiklah, itulah tadi pengertian dari teks berita. Apakah anak-anak ada yang belum paham atau belum mengerti mengenai teks berita? Boleh ditanyakan, nanti Ibu akan menjelaskan kembali. Oke, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan yang materi yang selanjutnya ya. Di sini ada juga terdapat unsur-unsur yang bisa membangun berita, yaitu unsur 5W plus 1H yang mengandung apa, siapa, mengapa, kenapa, di mana, dan bagaimana. Itu baiklah, apa dan siapa, bagaimana itu Ibu akan menjelaskan secara satu persatu. Apa di sini maksudnya apa yang sedang terjadi di dalam berita itu, apa yang sedang terjadi. Yang kedua itu siapa. Siapa di sini maksudnya siapa yang terlibat dalam berita itu. Yang selanjutnya mengapa. Mengapa itu berita itu bisa terjadi. Mengapa maksudnya mengapa hal di dalam berita itu bisa terjadi. Yang selanjutnya itu kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan poin yang kelima itu di mana peristiwa dalam berita itu terjadi. Dan yang selanjutnya bagaimana berita itu bisa terjadi. Di sini dalam berita itu harus mengandung unsur 5W plus 1H supaya beritanya dapat terlihat dengan baik atau dapat dipahami. Itulah tadi beberapa unsur-unsur yang dapat membangun suatu teks berita. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Jika ada, silakan bertanya. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ada juga langkah-langkah kita menyimpulkan isi dari teks berita tersebut. Itu terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu kita harus mendengarkan atau membaca teks berita. Kenapa kita harus mendengarkan atau membaca teks berita? Supaya jika kita membaca, kita dapat memahami isinya, dan jika kita mendengarkan juga, kita juga bisa memahami apa isi dari teks berita tersebut. Yang kedua itu kita harus konsentrasi. Konsentrasi di sini maksudnya kita harus benar-benar
fokus terhadap bacaan kita supaya kita di sini dapat menyimpulkan apa isi berita tersebut. Yang selanjutnya itu mencatat pokok-pokok berita. Di sini mencatat pokok-pokok berita ini adalah kita mengambil kertas kecil lalu kita mencatat isi-isi berita yang dirasa kita penting, apa poin-poin pentingnya saja. Yang selanjutnya itu menyajikan pokok berita menjadi kalimat. Pokok-pokok berita yang sudah kita buat tadi atau inti-inti dari berita yang sudah kita catat tadi, kita membuatnya menjadi satu kalimat. Yang selanjutnya itu menyimpulkan isi berita. Dari pokok-pokok yang penting tadi dapat kita simpulkan bahwa berita itu berkaitan dan berisi tentang apa. Yang selanjutnya itu poin ke-6 itu menyampaikan isi berita itu secara lisan dan tertulis. Maksudnya di sini hal-hal yang sudah kita dapat dalam teks. Baiklah, di sini dari beberapa paparan tadi ada Ibu jelaskan itu tadi pengertian, struktur, dan cara menyimpulkan berita. Di sini Ibu ada satu berita, nanti kita simpulkan bersama-sama atau kita tentukan 5W plus 1H-nya secara bersama-sama. Sebelumnya Ibu akan membaca teks beritanya dulu, kalian dengar secara seksama dan baik-baik. Di sini banjir di Rangkas Bitung. Banjir meredam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Selasa sore, para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di saat sekolah menengah negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap bersemangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Itulah tadi beritanya. Di sini mari kita simpulkan atau kita tentukan bersama-sama unsur 5W plus 1H-nya. Yang pertama tadi, unsur 5W plus 1H itu berkaitan dengan apa? Apa yang sedang terjadi. Dapat kita simpulkan bahwa apa yang sedang terjadi, Ibu tadi sudah membacakan berkali-kali, itu adalah tentang kejadian banjir di Rangkas Bitung. Yang kedua yaitu siapa yang terlibat. Baiklah, itulah tadi kita sudah menentukan 5W plus 1H dan menyimpulkan bahwa teks berita tersebut adalah berkaitan dengan banjir. Di sini apakah ada yang sudah paham atau belum dengan materi yang Ibu sampaikan, karena ini adalah materi yang terakhir dari Ibu. Oke, jika tidak ada, Ibu rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya ada satu pesan dari Ibu, yaitu kita harus tetap belajar walaupun kondisinya ini sedang pandemi, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol untuk menghindari dari virus yang tidak kita inginkan. Untuk anak-anak, Ibu akan memberikan tugas yang kalian kerjakan di rumah supaya bisa menambah wawasan atau bisa dibaca kembali apa saja yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itulah yang mungkin Ibu bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila terdapat kesalahan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.